Halo para mahasiswa, bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPDM HUM dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa. Salam sehat, mudah-mudahan Anda tetap dengan semangat pagi untuk belajar dan kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membicarakan masalah penelitian bahasa, ya. Bagaimana kita pilih masalah-masalah penelitian bahasa dan kita komunikasikan atau kita susun dalam suatu bagian usulan penelitian atau proposal penelitian yang namanya bagian pendahuluan atau bab 1 pendahuluan. Karena masalah penelitian, bagaimana dirumuskan, apa tujuannya dan manfaatnya tentu akan kita sampaikan di dalam bab 1 itu. Jika Anda menyajikannya dengan baik, tentulah ini akan menjadi menarik, menjadi suatu penelitian yang menarik dan menjadi perhatian banyak orang. Para mahasiswa, kita bicara tentang ihwal penelitian. Penelitian itu adalah usaha atau ikhtiar manusia yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya tentu tentang masalah-masalah kebahasaan. Penelitian ilmiah ini yang dilakukan oleh para akademisi, orang-orang berpendidikan, mahasiswa, dosen peneliti, itu harus dilakukan secara sistematis. Jadi ada sistemnya, ada aturannya, terkontrol, kemudian ada empiris, tentu ada memang yang alamiah dan kritis terhadap pernyataan-pernyataan hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antar gejala alam gitu ya. Para mahasiswa, kita khusus berbicara tentang penelitian bahasa. Penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis tentu seperti tadi ya, terkontrol ya, empiris dan kritis terhadap objek sasaran, yakni berupa bunyi tutur atau tuturan. Dalam bahasa tulis namanya kalimat dan wacana ya. Itu adalah bagian di dalamnya nanti ada aspek internal bahasa. Kalau bahasa itu berkaitan dengan aspek lain namanya penelitian bidang makro tadi. Tapi kalau tuturan yang dicap itu berkaitan dengan aspek internalnya tadi adalah penelitian bidang mikro. Yang jelas yang menjadi objek sasaran penelitian orang penelitian bahasa adalah tuturan yang digunakan oleh para masyarakat, anggota masyarakatnya atau masyarakat tutur. Para mahasiswa, tadi ada 4 sifat penelitian bahasa. Pertama harus bersifat sistematis. Jadi harus kita lakukan secara sistemis, ada sistemnya, tentu terencana juga. Sistematis mulai dari identifikasi masalah, mencari masalah dengan objek kajian tadi, bahasa tutur. Ya masyarakat tutur itu menggunakan bahasa tuturnya kita sebutlah dengan tuturan ya. Kalau dalam bahasa tulis tentu sudah menjadi namanya kalimat dan wacana. Kemudian menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori linguistik tertentu. Jadi aspek mana yang akan kita teliti tentu ada dasarnya yang namanya tadi teori linguistik ya. Dalam bidang mikro tadi Anda sudah mulai dengan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, psikologi dan sebagainya. Dalam bidang makro tadi dekatkan sudah ada teorinya mulai tadi dari berbagai aspek ya ada sosiologistik dan sebagainya tadi ya psikologistik dan sebagainya itu jelas ada duduk persoalan dari segi teorinya. Anda meneliti bagian yang mana ya? Apakah fonologi yang Anda teliti, apakah morfologi, apakah sintaksis, atau tadi apakah sosiologistik, apakah dialektologi seperti itu, apakah itu linguistik edukasional, apakah linguistik forensik dan sebagainya. Harus berada di bawah payung itu karena itu adalah sistematisnya, sistem dalam bahasa seperti itu. Para mahasiswa berkaitan dengan sistematis ini juga begini, penyediaan data itu ada analisis, interpretasi data sampai pada penelitian sebenarnya itu ada sistemnya, menggabungkan dan menghubungkan kesimpulan tersebut ke dalam kacamata ilmu bahasa juga harus terhubung seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah bersifat terkontrol tadi, maksudnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti itu dapat dikontrol. Jadi baik proses pelaksanaan kegiatan maupun hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut tentu ada pengontrolan yang sesuai dengan aturan-aturan penelitian.
Yang ketiga, bersifat empiris. Maksudnya adalah fenomena lingual yang menjadi objek penelitian bahasa itu memang fenomena yang benar hidup, memang digunakan oleh masyarakat. Tentu ya, karena kita meneliti bahasa yang alamiah, gitu ya, bersifat empiris alamiah. Jadi fenomena lingual itu ya benar-benar ada dan memang digunakan. Terserah digunakan di mana, apakah dituturkan atau dituliskan atau digunakan dalam media sosial dalam bahasa tulis, digunakan di dalam buku, terdapat di dalam karya sastra tadi, terdapat bahasa itu di dalam naskah lama, atau bahasa itu sebetulnya dalam berkaitan dengan simbol, ada bukti-bukti bahasa simbol dan sebagainya. Itu namanya bersifat empiris. Tidak mungkin kita meneliti bahasa yang tidak digunakan secara alamiah ya. Baik. Berikutnya kita bicara bersifat kritis. Jadi kita harus kritis terhadap hipotesis hubungan yang diperkirakan terjadi antara bunyi tutur sebagai objek penelitian bahasa. Jadi peneliti tentu benar-benar harus dilakukan secara kritis terhadap data-data, fakta-fakta bahasa tadi yang lebih umum kita sebut tadi tuturan ya. Para mahasiswa, kita ingin bertanya, apa masalah dalam penelitian bahasa itu yang akan kita teliti? Artinya kita mencari masalah yang baik untuk perlu kita teliti. Ada 3 ukuran, para ahli mengatakan ada 3 ukuran atau keadaan yang dapat kita sebut itu adalah sebagai masalah penelitian dalam penelitian bahasa. Pertama, ukurannya itu adalah ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Informasi itu adalah fakta-fakta bahasa. Jadi ada fakta bahasa di lapangan yang Anda lihat rasanya senjang, tidak sesuai dengan pengetahuan atau teori bahasa. Nah, jika begitu, itu tuturan itu perlu diteliti. Menurut teori bahasa mestinya begini. Menurut teori bahasa, fonem, termasuk juga vokal, konsonan, harus seperti ini. Tetapi dalam suatu bahasa kenapa kok tidak ada misalnya? Orang ada menggunakan hanya kalau ada dalam satu bahasa tertentu hanya vokal itu hanya A dan O saja. Padahal dalam berbagai bahasa ada yang 3, ada yang 5. Ini ternyata 2 saja. Jika itu perlu diteliti, itu ada senjang dengan pengetahuan kita, dengan teori yang sudah ada. Itu contohnya ya. Yang kedua, ada hasil-hasil bahasa yang bertentangan. Orang meneliti bahasa di sini, kemudian ada lagi orang yang meneliti bahasa berikutnya, ternyata terjadi pertentangan. Hasil itu perlu dikaji lebih lanjut lagi. Kenapa dia bisa berbeda? Itu perlu penelitian terbaru. Nah, ini namanya yang kedua, keadaan ukurannya itu. Yang ketiga ada ukuran lagi, suatu kenyataan dan kita bermaksud untuk menjelaskan melalui penelitian. Jadi ada suatu kenyataan belum pernah dijelaskan oleh orang lain. Ada bahasa tertentu di suatu daerah, di suatu pulau, hanya penuturnya tinggal katakanlah 50 keluarga atau 40 keluarga, tapi belum ada penjelasan tentang bahasa itu, maka itu juga dapat dijadikan ukuran untuk penelitian bahasa. Artinya, jika bahasa itu belum pernah diteliti dan belum pernah dijelaskan, perlu dilakukan penelitian. Jadi, para ahli linguistik ada mengatakan 3 ukuran inilah untuk mengatakan bahwa itu adalah sebagai suatu masalah yang patut kita teliti. Oke. Kaitan tadi ada informasi dapat munculnya kesenjangan, kita jelaskan. Ini maksudnya adalah kesenjangan antara teori yang diketahui dengan bukti empiris ya. Kita amati. Masalah akan muncul jika pengetahuan teori yang diketahui oleh calon peneliti dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang Anda turun ke lapangan tadi. Dalam hal inilah yang terjadi terdapat kesenjangan antara teori dengan bukti bahasa di lapangan tadi. Jadi, dimungkinkan karena sejauh ini teori-teori linguistik yang dikembangkan sering dilandaskan pada bahasa tertentu, kadang-kala bisa tidak cocok atau tidak sesuai pada bahasa lain. Makanya ini nanti perlulah kita lakukan penelitian. Berikutnya, apa maksud adanya keadaan hasil-hasil penelitian bertentangan? Ya, bisa terjadi pertentangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya, dengan objek sasarannya yang berupa bahasa dan aspek bahasa yang teliti itu. Jadi dalam satu bahasa sudah ada beberapa penelitian tapi hasilnya bertentangan seperti itu. Yang kedua, bisa juga terjadi pertentangan antara hasil penelitian dengan bukti-bukti empiris yang berupa pemakaian bahasa yang sesungguhnya. Bisa juga terjadi pertentangan antara hasil penelitian itu.
Oke, para mahasiswa, bagaimana upaya melatih keterampilan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian bahasa? Bagaimana mencari masalah itu? Ini suatu hal yang unik ya. Orang penelitian bahasa itu mencari masalah, orang ingin menyelesaikan masalah, ini Anda mencari masalah. Oke, kita lanjutkan. Membaca sebanyak mungkin literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kritis membacanya. Jadi kalau Anda ingin mencari masalah penelitian bahasa sesuai dengan ada ukuran tadi, tentu banyak dulu membaca teori. Jadi disarankan menulisan ini Anda banyaklah cari hasil penelitian, carilah pengetahuan tentang kebahasaan tadi. Kemudian ya bisa juga Anda mengikuti seminar hasil penelitian ya. Jadi Anda harus banyak mendengarkan hasil penelitian. Apalagi kalau ada seminar atau diskusi. Kemudian bisa juga mengamati situasi atau peristiwa pemakaian bahasa yang ada di tempat-tempat Anda. Kemudian mengadakan penelitian kecil ya dan mencatat hasilnya. Jadi artinya mengamati dengan penelitian kecil, dengan mengumpulkan datanya, itu akan bertemulah kaitannya dengan 3 ukuran tadi. Nah, Anda bisa melihat seperti itu untuk melatih keterampilan Anda mencari masalah penelitian. Berikutnya, masalah penelitian yang patut diteliti. Kalau sudah dicari tadi dengan dasar yang saran di atas tadi, kemudian mana yang perlu kita angkat menjadi topik penelitian kita ini, ya, proposal Anda nanti. Pertama, tentu usahakan memiliki nilai kebaruan, ya. Jadi apalagi nilai kebaruannya. Kemudian penelitian Anda itu penting untuk diketahui masyarakat luas karena belum ada penjelasannya. Ini dengan penelitian Anda bisa diketahui penjelasannya oleh masyarakat luas. Kemudian bermanfaat tentunya, ya setidaknya ada manfaat secara teoritis karena belum ada menjadi ada dalam ilmu pengetahuan. Ya jika perlu memang manfaat secara terapan tadi ya kalau perlu. Kemudian visible artinya mungkin dilaksanakan, terjangkau oleh Anda, bisa Anda melakukannya dengan mengumpulkan datanya, biayanya bisa dilakukan, ada tersedia, waktunya dimungkinkan. Dan kualifikasi penelitian, Anda mampu tidak dengan pengetahuan Anda yang sudah ada untuk meneliti itu. Jangan penelitian besar yang mesti dilakukan oleh seorang dokter, calon dokter misalnya, Anda yang melakukan, tentu itu tidak visible artinya ya. Kemudian bisa juga patut diteliti karena dia tidak bertentangan dengan norma atau nilai yang ada di tempat penelitian dilakukan. Jadi itu bisa juga ini patut, tapi dia tidak bertentangan. Tapi kalau bertentangan tentu tidak patut untuk diteliti ya. Itu bagaimana nanti yang terdapat di dalam keadaan bahasa itu. Apa isinya bab 1 secara umum? Mungkin pokok-pokoknya adalah Anda berkaitan dengan bagian alat terbelakang, kemudian fokus masalah. Ya, kalau orang kualitatif tentu identifikasi masalah ya. Tapi kita karena kualitatif biasanya fokus masalah, kemudian rumusan masalah, lalu ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Ada setidaknya 6 aspek ini yang ada di dalam bab 1 proposal penelitian Anda. Oke, apa isi tentang latar belakang masalah? Yakni uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian atau masalah tadi, tentu dikaitkan dengan pengetahuan peneliti dan mengungkapkan gejala, konsep atau dugaan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian ini tentu perlu hal yang berdasari atau argumentasi yang menguatkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi harus banyak menjelaskan masalah ini sampai di mana yang sudah dilakukan orang. Tentu carilah artikel jurnal atau hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Berikutnya dalam latar belakang masalah ini Anda perlu menjelaskan persoalan bahasa yang diteliti, tunjukkan beberapa hasil penelitian, ya tentu artikel jurnal atau hasil penelitian. Tegaskan hasil capaian teliti yang sudah ada, sampai di mana baru ada, apa perbedaannya dengan penelitian Anda. Kemudian tegaskan pentingnya persoalan bahasa itu untuk diteliti. Ya, itu isi dalam latar belakang. Kemudian bicara tentang fokus dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Suatu penelitian tentu jelaslah tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong ya. Jadi tidak mungkin memang ada masalahnya. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh
melalui kebijakan ilmiah. Jadi makanya tadi perlu banyak membaca ya sumber-sumber. Tentu juga masalah di lapangan, Anda hubungkanlah antara masalah yang tadi di lapangan dengan sumber-sumber pengetahuan Anda. Lalu nanti dari rumusan ini tentu ada tujuan penelitian. Pada dasarnya adalah bagaimana masalah itu dirumuskan ya. Tentu dicari atau dipecahkan atau diselesaikan atau dijelaskan, itu adalah tujuan penelitian. Jadi masalah yang tertumpu pada fokus yang ditetapkan dalam penelitian bahasa atau kualitatif ini tentu biasanya bersifat tentatif ya. Mungkin jadi bisa saja terjadi perubahan ketika sudah terjadi di suatu latar penelitian atau daerah penelitian yang bersangkutan. Tapi itu perlu kita lakukan walaupun nanti dimungkinkan terjadi perubahan. Langkah-langkah perumusan masalah. 1, ya tentukan fokus penelitian Anda sudah jelas kemana. Kemudian jadi tidak masih luas begitu ya, sudah ada fokusnya. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini tentu dinamakan subfokus, ada bagian-bagian lah ya. Yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkait adalah adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan. Tentu pilih, renungkan lagi apa yang sangat patut dilakukan penelitian. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Tentu fokus tadi ada bagian-bagiannya, begitu maksudnya ya. Karena tujuan penelitian tentu tidak mungkin satu, tentu ada bagian-bagian yang mendukung fokus tadi. Para mahasiswa, kemudian pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif ya. Jadi kaitan fokus dengan bagian-bagian tadi. Pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif tadi. Yang berarti masih dapat berkembang sekaligus disempurnakan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan. Artinya bisa terjadi pengembangan, bisa terjadi pengurangan ketika sudah Anda menghadapi masalah kebahasaan di lapangan tadi atau ketika Anda sudah mengumpulkan data di lapangan. Berikutnya perumusan masalah. Perumusan masalah. Masalah yang akan diteliti tadi sudah harus dirumuskan secara jelas, disertai dengan pendekatan konsep tadi, karena itu dipengaruhi oleh itu. Kemudian perumusan hipotesis, ya kalau dia disebut hipotesis, tapi orang kadang-kadang penelitian bahasa tidak disebut hipotesis. Terdugaan, tentu dalam pikiran Anda sudah ada ini jawaban awal dan kemudian perlu dibuktikan. Dalam perumusan masalah perlu dijelaskan yang tentu ada kaitannya dengan definisi, asumsi dan likupnya di pada masalah. Akhirnya rumusan masalah lazim dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Pada umumnya orang membuatnya dalam bentuk kalimat tanya. Walaupun ada juga ya yang membuat dalam bentuk kalimat pernyataan ya. Tapi secara umum masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya ya yang lebih umum. Nanti di bawah rumusan masalah tadi bisa diturunkan lagi dengan sub-sub tadi, sub-sub aspek. Tentu diajukan lagi nanti yang disebut pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini adalah beberapa kalimat tanya untuk menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah tadi dibuat dalam satu kalimat tanya secara umum dan bagian-bagiannya dibuat dalam bagian sub lain namanya pertanyaan penelitian ya, yang mendukung untuk menjelaskan masalah utama tadi dalam rumusan masalah. Berikutnya kita lihat kaitan atau beberapa acuan penting adalah fokus tadi topik masalah, kemudian rumusan atau rumuskan tadi itu, ini rumusan masalah dalam kalimat tanya. Misalnya bagaimana sistem fonologi bahasa titik-titik dan seterusnya. Atau bagaimana sistem tuturan masyarakat yang digunakan, misalnya titik-titik dan sebagainya. Kemudian nanti diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Tentu artinya bagian-bagiannya seperti ini. Misalnya ada 3. Ada beberapa kalimat tentang bentuk. Bagaimana bentuk-bentuk afik misalnya. Kemudian bisa juga ini ada konteksnya. Kemudian bisa ada juga fungsinya. Nah, jadi kalau ada bentuk, ada konteks, ada fungsi, tentu ini adalah misalnya kalau tuturan, misalnya bentuk tuturannya, konteks tuturannya, fungsi tuturannya, ini adalah ada 3 kalimat tanya.
Baik, para mahasiswa, berikutnya kaitan dengan pertanyaan penelitian. Ada beberapa pertimbangan ya. Penelitian sebaiknya muncul dari arus dan tema penelitian, tentu ada kaitannya ya dengan persoalan kebahasaan atau penelitian yang sedang kita lakukan, literatur yang relevan, dialog dan sebagainya. Kemudian pertanyaan penelitian tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit ya, jadi bisa kita lakukan. Kalau terlalu luas namanya nanti rumusan masalah. Penelitian mensyaratkan kecukupan sumber data dari sumber daya peneliti. Jadi pertanyaan penelitian yang kita ajukan itu memang bisa kita lakukan kaitannya dengan pengumpulan dengan waktu dan kemampuan kita. Berikutnya para mahasiswa, yang perlu juga kita pertimbangkan adalah penelitian itu didukung oleh literatur ya, jadi tentu ada sumber pengetahuan. Kemudian penelitian dirumuskan dengan pertanyaan yang mudah dipahami, bisa dijawab, bisa dilakukan. Kemudian pertanyaan penelitian berkaitan dengan masalah ya, apakah ukuran, keluasan, hubungan antar variabel, atau mudah tidaknya mengukurnya gitu ya. Kemudian kita pertimbangan untuk menyusun pertanyaan penelitian. Satu, ya apa yang seharusnya terjadi, itu namanya preskriptif, dan yang sebenarnya atau sesungguhnya terjadi namanya deskriptif. Jadi ada nanti istilah dalam penelitian bahasa deskriptif, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang seharusnya terjadi namanya preskriptif ya. Kemudian apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Nah, pertimbangan seperti itu. Jadi yang diperlukan dan apa yang tersedia. Kemudian apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Apa yang kita inginkan dan apa yang dicapai. Para mahasiswa, persyaratan menyusun pertanyaan penelitian ini tentu ada juga kaitan dengan ini. Dimungkinkan tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Jadi kalau tidak memungkinkan datanya, tentu persoalan juga. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui ya bisa kita lakukan dengan metode ilmiah, bisa kita wawancara, bisa kita observasi, bisa dengan kuesioner kepada informan, bisa ada dokumentasinya misalnya, atau bisa ada partisipasi masyarakatnya atau orang yang akan diteliti, bisa jadi dengan melalui tes misalnya ya, evaluasi. Yang ketiga, memenuhi persyaratan originalitas, jadi keasliannya itu ya diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu. Tentu ada tadi penelitian yang sudah terjadi, jangan mengulang penelitian online dan datanya bersama saja dengan online, itu tidak original namanya. Memberikan sumbangan teoretik yang berarti untuk ilmu pengetahuan bermanfaat ya secara teori. Berikutnya menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Tentu jika perlu adalah hal-hal yang kontroversial yang diperlukan, atau juga masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan dengan segera, itu tentu pantas untuk diteliti ya. Masalah itu diajukan dalam batas minat dan kemampuan peneliti ya, orang bahasa teliti di bidang bahasa. Ada tadi penelitian mikro dan ada penelitian makro. Para mahasiswa, sekarang kita bicara tentang jenis pertanyaan kualitatif ya. Pertanyaan kualitatif ini kaitannya untuk mendeskripsikan apa yang diteliti ya dengan menggunakan tentu kata tanya. Pada umumnya ini kalimat namanya jenis pertanyaan penelitian, tentu memang kalimat tanya tentu secara kualitatif pula ya. Kemarin kita sudah bicara tentang penelitian kualitatif. Kemudian bisa juga eksploratif ya, untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan secara kualitatif pula ya, mengeksplorasi. Kemudian bisa juga secara eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan ya pola-pola ya, aturan-aturan ya yang terjadi atau mengacu pada apa hubungan dan sebagainya. Para mahasiswa, sekarang kita bicarakan tujuan penelitian. Ini kaitannya dengan pertanyaan penelitian tadi. Jika 3 pertanyaan penelitian berarti 3 tujuan penelitian. Jika pertanyaan penelitian 4 berarti juga tujuan penelitiannya 4. Tujuan penelitian berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kalau misalnya pertanyaan penelitian, bagaimanakah aspek-aspek ini? Berarti tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi tuturan misalnya. Itu. Oke, ingat 3 pertanyaan penelitian berarti 3 tujuan penelitian. 4 pertanyaan penelitian berarti 4 tujuan penelitian. 2 pertanyaan penelitian berarti 2
tujuan penelitian. Misalnya begini, apa saja bentuk, bagaimana proses, bagaimana berarti ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk, menjelaskan proses, menjelaskan fungsi. Itu kaitannya jadi sangat jelas ya. Seperti itu. Kemudian bagian akhir biasanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasa dijelaskan baik manfaat secara keilmuan, sering disebut dengan manfaat teoritis. Bagian sisi mana, misalnya apakah itu menambah wawasan keilmuan, menambah teori-teori baru dan sebagainya, itu namanya manfaat teoritis. Kemudian bagaimana ada lagi manfaat praktis bisa digunakan, diterapkan untuk kepentingan masyarakat ya, faktor pembangunan atau pengembangan masyarakat. Baik para mahasiswa, itulah kira-kira yang harus kita lakukan dalam menyusun bagian penduluan suatu proposal penelitian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.